Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, segenap para habaib, para ustaz, ustazah, segenap penyebar kebaikan di bumi Allah, pendengar dakwah channel rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, diberikan keturunan putra-putri yang solih, solihah, waladun solihun yad'ulah, diberikan rizki yang luas, rizqan wasi'an, halalan mubarakah, yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in, pendengar dakwah channel rahimakumullah. Pondok pesantren adalah salah satu garda terdepan dalam membentengi Republik Indonesia ini. Bahkan ada beberapa pondok pesantren yang mendapatkan penghargaan di saat acara Harlah Nahdlatul Ulama. Pesantren-pesantren yang sudah berumur berabad-abad, ada yang lebih dari 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, bahkan ada yang sampai 600 tahun yang lalu, yang berperan penting dalam membentengi Republik Indonesia ini dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hadirin mustami'in rahimakumullah, sampai-sampai pemeluk agama Islam di Indonesia ini tergolong muslim yang terbanyak di seluruh dunia. Dari jumlah pemeluk muslim dunia pada saat ini yaitu sebanyak 2,1 miliar. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Jadi fase awal embrio lahirnya pondok pesantren ini dimulai sejak zaman Wali Songo, sekitar abad 14-15 sampai hari ini masih eksis. Pondok pesantren masih menunjukkan eksistensinya sebagai bagian integral dari kekuatan bangsa di Nusantara ini. Selain untuk proses pendidikan, pondok pesantren dalam sejarahnya juga berperan menggalang kekuatan dalam rangka merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini dari tangan penjajah. Paling tidak yang kita kenal yaitu sejarah resolusi jihad pada Oktober 1945 menjadi bukti pondok pesantren adalah berkontribusi nyata dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Hadirin mustami'in rahimakumullah.
Jadi kita juga diingatkan sejarah bagaimana dahulu laskar Hizbullah di bawah pimpinan Kiai Haji Zainul Arifin serta laskar Sabilillah di bawah barisan Kiai Haji Maskur yang hari ini telah bertransformasi sebagai Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Maka wajar apabila banyak tokoh dari kalangan santri yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Bukti-bukti sejarah tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah Indonesia pada tahun 2015 lalu menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi eksistensi pondok pesantren sudah bertahan hampir 5 abad. Tidak heran apabila produk pesantren selama ini banyak yang telah berkecimpung dalam teras kepemimpinan bangsa ini. Keunggulan ini karena didukung oleh karakter santri yang memiliki kecakapan, kearifan, dan kompetensi ilmu, terutama dalam bidang keagamaan. Hadirin rahimakumullah, sebelum lebih jauh berbicara perkembangan pondok pesantren, terlebih dahulu perlu kita ketahui bersama soal arkanul ma'had, yakni rukun pondok pesantren. Istilah yang mulai familiar ini merujuk pada pemahaman rukun atau syarat yang harus dipenuhi agar suatu lembaga agar bisa disebut pondok pesantren, yang meliputi adanya kiai, santri, mukim, masjid, kajian kitab kuning, dan asrama. Secara statistik, Kementerian Agama mencatat hingga saat ini jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia mencapai kurang lebih 36.600. Sedangkan jumlah santri yang aktif sampai saat ini kurang lebih 3,4 juta. Dan jumlah pengajar, kiai atau ustadz sebanyak 370.000. Ini yang tercatat di Kementerian Agama. Dan masih banyak pondok pesantren mungkin yang belum tercatat. Hadirin rahimakumullah, jadi sejak dahulu pondok pesantren tidak hanya berfungsi dalam proses pendidikan, melainkan juga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Itulah mengapa Kementerian Agama memberikan apresiasi 3 fungsi utama melalui berbagai kebijakan dengan mengusung tagline menjaga tradisi, mengawal inovasi. Hadirin rahimakumullah, jadi pesantren memiliki nafas keagamaan, kehadiran kiai, eksistensi masjid, referensi keilmuan dengan garis atau sanad yang jelas, dan fasilitas tempat mondok semuanya dibingkai dengan cara-cara keikhlasan, kesantunan, dan penciptaan ruang-ruang akhlak yang sangat luar biasa. Hadirin mustami'in rahimakumullah, di antara kekhasan pondok pesantren yaitu metode pembelajaran sorogan, di mana seorang santri face to face belajar secara langsung di hadapan gurunya. Lalu ada juga metode otonan atau bandongan atau halakoh atau kuliah. Kemudian bahsul masail yang bentuknya berisi diskusi membahas masalah
di masyarakat berdasarkan metodologi dalam kitab kuning. Ada pula metode yang khas seperti hafalan, demonstrasi, mudzakarah, ijazah atau pertukaran ilmu dengan ikrar khusus, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa motif orang tua memilih pondok pesantren sebagai tempat pendidikan untuk putra-putrinya. Misalnya ada orang tua yang sengaja memondokkan putra-putrinya ke pesantren yang sederhana tanpa memikirkan kualitas gedung dan fasilitasnya, melainkan orang tua ingin menitipkan putra-putrinya kepada kiai dengan kekuatan sanad keilmuannya yang sangat mendalam. Kadang-kadang sebagai orang tua memondokkan putra-putrinya agar belajar hidup sederhana, memahami arti kehidupan, rela berbagi dan bekerja sama dengan orang lain. Hal yang paling inti dalam pondok pesantren adalah guru atau kiainya. Makanya sebelum memondokkan putra-putrinya, orang tua harus mengetahui dan menelusuri jejak sanad keilmuan pemimpin pondok pesantren. Apalagi saat ini, akhir-akhir ini muncul fenomena orang-orang yang mengaku sebagai kiai sehingga dengan mudah karena mampu secara finansial, mempunyai harta, lalu mendirikan pondok pesantren tanpa didasari sanad keilmuan. Hadirin rahimakumullah, jadi pendidikan adalah investasi jangka panjang. Sehingga kalau berbicara soal mendidik putra-putri, itu memang benar harus diperhatikan lembaganya. Maka pondok pesantren adalah tempat ideal yang paling aman dan nyaman. Alasan utama bagi kedua orang tua mendapatkan jaminan yang lebih baik dari segi pemahaman agama yang didukung dengan bekal ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang kini sudah diajarkan di berbagai pondok pesantren. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi kita harus pandai-pandai ketika mau memondokkan putra-putrinya, harus melihat pondok pesantrennya. Bahkan banyak pondok pesantren di Nusantara ini yang sudah diakui kesanatan keilmuannya dan sudah mencetak santri-santrinya menjadi para ulama yang tersohor di Nusantara ini. Ada Al-Kahfi Semelangun, ada Mojosari di Loceret Nganjuk Jawa Timur, ada pondok pesantren Babakan di Cirebon, Sidogiri di Pasuruan, Jamsaren di Solo, Buntet Cirebon, Miftahul Huda Gading Malang, Gedongan Cirebon, Tambak Beras Jombang, Watu Congol Magelang, Termas Pacitan, Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Al Fauzan Garut, Langitan Tuban, Giri Kusumo Meranggen, Tarbiyatun Nasiin Pacul Goang, Sukamiskin Bandung, pondok pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang, Al Ihsan Kediri, Darul Hikam Bendo Pare Kediri,
Tarbiyatut Thalabah Lamongan, Tebu Ireng Jombang, Gedong Sari Nganjuk Jawa Timur, Al-Falak Kentongan Bogor, Futuhiyah Meranggen Demak, Kempek Cirebon, Lirboyo Kediri, Al-Hikam Brebes, Krapyak Yogyakarta. Jadi banyak pondok pesantren yang sudah diakui keilmuan sanadnya dan mendapatkan penghargaan di saat adalah satu abad Nahdlatul Ulama. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya bisa memondokkan putra-putri kita di pesantren-pesantren yang sudah diakui tentang keilmuan sanadnya. Apalagi di akhir-akhir ini muncul berbagai pondok pesantren yang sangat mengkhawatirkan. Sering kita dengar kalau mondok masuk di pondok, salah satu pondok tidak boleh pulang sebelum 5 tahun atau sebelum 10 tahun. Tidak boleh dijenguk dan tidak boleh pulang. Setelah lama di pesantren, ternyata akhlaknya sangat berubah. Ada yang bercerita setelah pulang dari pondok pesantren, lalu berbicara dengan ayah bundanya, bapak ibunya, karena mendapatkan doktrin dari pesantren tersebut. Bapak, ibu, nanti kalau panjenengan sudah meninggal, saya tidak akan membacakan doa untuk bapak dan ibu, tidak akan membacakan tahlil kepada bapak dan ibu, karena di pondok pesantren saya waktu saya mondok itu tidak diajarkan dan dianggap oleh pondok kami itu adalah ajaran bid'ah. Wa kullu bid'atin finnar, dan setiap aktivitas yang dianggap bid'ah tempatnya adalah neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan sampai kita terjerembab memasukkan putra-putri kita ke pondok pesantren yang belum kita ketahui sanad keilmuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.